Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pemanfaatan dan pengolahan industri limbah pemotongan kayu di UD Jambu AI Putra. Eh, yang pertama, langkah-langkah table of context. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, landasan teori. Lima, metodologi penelitian. Yang keenam, pengumpulan dan pengolahan data. Tujuh, kesimpulan besar. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya kayu yang cukup besar sehingga di negara ini cukup banyak pabrik dan UKM memproduksikan produk dari bahan dasar kayu. Industri pengolahan kayu perlu mendapat perhatian serius karena sangat tergantung pada kayu sebagai komoditas utama hutan. Sementara dari sisi lingkungan, proses pengolahan kayu harus diperhatikan mulai dari proses pengolahan sampai kemungkinan limbah yang terjadi. Adanya limbah dari industri penggergajian kayu sangat besar, misalnya dari atas kulit kayu, potongan kayu, limbah serut, dan serbuk gergaji. Adanya limbah yang dimaksud berpotensi menimbulkan masalah pada lingkungan apabila tidak ada penanganan yang baik. Karena biasanya limbah kayu ini dibuang begitu saja oleh pabrik pengolahan. Limbah kayu juga dapat mencemari lingkungan apabila dibakar karena dapat menyebabkan polusi lingkungan, sehingga diperlukan penambahan alternatif lain untuk pengolahan limbah kayu ini. Limbah dari industri penggergajian, baik yang skala besar, menengah, dan kecil, biasanya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, dari produk kerajinan, bahan baku bangunan, penunjang peternak, dan pertanian. Industri penggergajian kayu, skala industri kecil yang tersebar di perdesaan. Limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan limbah dalam kegiatan produksi kayu pada UD Jambu AI Putra. Yang kedua, bagaimana dampak ditimbulkan dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan UD Jambu AI Putra. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian terhadap limbah yang dihasilkan oleh UD Jambu AI Putra dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui proses pembentukan limbah dalam kegiatan produksi kayu pada UDAE Jambu AI Putra. Yang kedua, mengetahui dampak negatif dari limbah yang dihasilkan oleh UD Jambu AI Putra. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, industri. Secara umum, industri didefinisikan sebagai suatu kegiatan produksi yang menggunakan bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi hasil lain berupa barang atau jasa yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI dalam kurung KBBI, industri adalah kegiatan mengolah atau memproses barang dengan sarana dan peralatan. Semisal mesin, bagi industri limbah pabrik adalah sebuah keniscayaan yang berarti tidak ada satupun pabrik yang beroperasi tanpa menghasilkan limbah atau sisa hasil produksi. Kedua, limbah. Satu, pengertian limbah. Limbah yang dihasilkan dari manusia selalu memiliki konotasi yang jelek, seperti bau, kotor, dan sumber penyakit. Limbah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Tidak bisa dimungkiri bahwa manusia setiap harinya akan selalu menghasilkan limbah, seperti makan, minum, dan mencuci. Dalam skala yang lebih besar, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pabrik-pabrik. C. Dampak limbah. Limbah yang dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, di antara sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Limbah terhadap kesehatan dapat berupa penyakit menular dan dari rantai makanan, seperti penyakit jamur. Limbah juga dapat menyebabkan penyakit kolera, diare, ataupun tifus. Dua, dampak terhadap lingkungan. Dampak limbah terhadap lingkungan menyebabkan penurunan kualitas pada lingkungan. Lingkungan yang kualitasnya menurun mengakibatkan nilai estetika. Lingkungan tersebut juga menurun atau menjadi tidak enak dipandang. Penurunan kualitas lingkungan merupakan esensi dari pencemaran lingkungan. Adapun pencemaran lingkungan hidup dapat dibedakan sebagai berikut. Di cara mengatasi limbah. Mengurangi. Semakin sering seorang mengurangi pemakaian barang-barang yang menghasilkan limbah akan semakin berkurang.
Kurangnya limbah akan memberikan manfaat yang baik, terutama pada ekosistem lingkungan dan kesehatan manusia. B. Menggunakan kembali. Dengan pemakaian kembali, permasalahan limbah dapat dikurangi dan dibatasi. Dalam hal ini, penggunaan kembali memiliki makna untuk memperlama waktu pemakaian. Contohnya adalah membuat limbah kayu menjadi bahan kerajinan dan karya seni. Dengan melakukan hal ini, secara berkala limbah yang dihasilkan dari kayu tidak begitu banyak. Limbah kayu hasil industri. Limbah utama dari industri kayu dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah kulit kayu, potongan-potongan kecil, serpihan-serpihan kayu, hasil penggergajian dan pemotongan, serbuk kayu dan debu. Limbah tersebut sangat sulit untuk dikurangi. Saat ini, kebanyakan produsen hanya dapat memanfaatkan limbah seoptimal mungkin menjadi barang lain yang memiliki nilai ekonomis, seperti kulit kayu untuk bahan kerajinan, potongan kayu untuk jadikan arang, dan serbuk kayu yang diolah menjadi briket. Selanjutnya metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 di UD Jambu Air Putra yang berada di Jalan Alur 2, Lasa Baru, Kota Langsa, Nanggur Aceh Darussalam. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel independen atau variabel bebas. Pada penelitian ini adalah limbah, serbuk kayu, kulit kayu, sisa potongan kayu. Selanjutnya variabel dependen atau variabel terikat. Pada penelitian ini adalah pengolahan limbah. Kerangka prosedur. Pengolahan limbah terbagi 3, serbuk kayu, kulit kayu, sisa potongan kayu. Selanjutnya pengumpulan dan pengolahan data. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan dokumentasi. Yang kedua, pengolahan data. Limbah hasil proses produksi. 1. Serbuk kayu. Pada tahap sawmill dan molding, kayu yang masuk dalam mesin pemotongan akan mengalami gesekan dengan gergaji pemotongan. Hal ini akan meninggalkan banyak bisa serbuk kayu. Ditambah lagi alat untuk pengumpulan serbuk kayu yaitu sekop akan selalu menghasilkan serbuk-serbuk kayu. UD Jambu Air Putra menyediakan sekop untuk mengumpulkan serbuk kayu menjadi satu. Kedua, kayu berukuran kecil. Pada tahap sawmill dan akan dilakukan pemotongan kayu, pemetahan yang menyisakan potongan kayu-kayu kecil. Selain itu, pada proses molding atau proses penataan ukuran kayu juga akan menghasilkan sisa potongan kayu. Hal ini dikarenakan tahapan molding ini memanfaatkan mesin pengergajian. 3. Kulit kayu. Pada tahap sawmill, supplier akan mengirimkan kayu yang masih dalam bentuk gelondongan batang pohon untuk potong sesuai request atau permintaan konsumen. Hal ini terkadang menyisakan kulit kayu yang tidak dibutuhkan. B. Pengolahan kembali sisa potongan kayu. Penggunaan kembali sisa potongan kayu. Pertama, roasting. Sisa kayu hasil proses pemotongan, baik berukuran besar atau kecil. Pada proses sawmill dan molding, dapat digunakan kembali pada proses clean tree. Sisa kayu tersebut akan dijadikan sebagai kayu bekar yang akan dibakar sebagai bahan bakar mesin boiler. Kayu yang dibakar akan menghasilkan uap yang disalurkan ke ruangan chamber. Ketiga, royalty. Sisa pemotongan kayu masih dalam dan berukuran tidak terlalu kecil dapat diolah menjadi potongan kayu yang lebih panjang. Sisa potongan kayu tersebut dapat disambung kembali dengan menggunakan mesin finger joint. Dengan begitu, kayu tersebut dapat dijual kembali pada konsumen. 3. Resell. Serbuk-serbuk kayu yang dihasilkan dari proses pemotongan oleh sekop dikumpulkan menjadi satu tempat. Serbuk-serbuk kayu tersebut akan dikumpulkan dan dijual kepada perseorangan yang akan dikirim ke pabrik-pabrik, briket atau arang. Saat tempat penampungan serbuk kayu tersebut sudah penuh, serbuk itu akan dipindahkan ke dalam truk untuk didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan di atas, limbah adalah hasil dari aktivitas manusia yang tidak memiliki nilai guna. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan senyawanya, wujudnya, dan sumbernya. Limbah industri ini adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas pabrik. Contohnya adalah
Limbah kayu, limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menimbulkan pencemaran yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Oleh karena itu, pengolahan limbah diperlukan untuk limbah yang terbuang. UD Jambu Air Putra merupakan industri yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu. Pengolahan kayu di UD Jambu Air Putra melewati 3 tahap, yaitu sawmill, kiln, dry, dan molding. Dari kegiatan pengolahan kayu tersebut, UD Jambu Air Putra menghasilkan limbah berupa serbuk kayu, kayu berukuran kecil, kulit kayu, dan uap sisa bongkaran. Selanjutnya saran. Dari proses produksi kayu oleh UD Jambu Air Putra, tim penulisan mengemukakan beberapa saran yang harapannya dapat mengurangi dampak negatifnya. Dampak negatif bagi lingkungan yang dihasilkan oleh UD Air Jambu Putra. Sumber utama dampak negatif yang dirasakan oleh Jambu Air Putra adalah pencemaran udara. Pencemaran tersebut berupa asap yang dikeluarkan melalui cerobong asap dari kayu yang dibakar agar bisa digunakan di ruangan campbell. Tim penulis dapat menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk mengatasi hal tersebut adalah menginstalasikan filter pada cerobong asap tersebut agar gas-gas beracun yang dapat di dalam asap tersebut dapat tersaring terlebih dahulu sebelum dilepas ke udara bebas. Ini dokumentasinya dalam penelitian saya pada UD Jambu Air Putra. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasa yang gurih. Tentu tak lupa saya ucapkan beri-berimu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.